Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Sobat, mohon maaf sebelumnya karena beberapa hari kami tidak bikin konten ya. Ada kesibukan yang tidak bisa kami tinggalkan. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngonten lagi sobat. Saya datang mengunjungi rumahnya Pak Musri. Yang pekarangan rumahnya itu ada kolam dan juga di pinggir-pinggirnya itu ditanami alpukat. Ini pernah kami bahas pada video yang lalu sobat ya. Karena Lokasinya sangat mantap. Ini kolam pemancingan dan sekeliling lokasi pemancingan ini ditanami alpukat. Ada insya Allah dua jenis, yaitu jenis alpukat Mickey dan alpukat aligator yang ditanam di sini. Nah itu Pak Musri, mumpung ada Pak Musri. Ini kebetulan Pak Musri lagi nganggur. Assalamualaikum Pak Musri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak alpukatnya? Alhamdulillah. Kondisinya gimana? Alpukat sekarang sudah seumuran 1 tahun. Sudah ada 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun ya. Tanggal 7 bulan 7 2021 mulai 2021. Sekarang bulan 7 juga ya? Bulan 7 di tanggal berapa ini? 13 atau 14? Tapi pertumbuhannya nggak rata Pak ya? Ya wajar lah. Tidak rata, mungkin ada lokasi yang subur, ada yang kurang subur. Nah sobat, hari ini saya akan melakukan pembentukan tajuk pohon ya. Seperti yang pernah kami jelaskan pada beberapa video yang lalu, bahwasanya ada 3 model dasar yang bisa kita adopsi dalam membentuk percabangan suatu pohon, baik itu pohon alpukat maupun tanaman yang lainnya. Model yang pertama namanya adalah central leader atau batang tunggal. Batang tunggal itu artinya dari bawah sampai ujung hanya ada 1 batang primer, 1 batang utama. Itu yang dimaksud dengan model central leader. Seperti yang ada di depan saya ini sobat. Ini namanya model central leader. Kemudian model yang kedua ada model open face. Seperti ini. Model yang bercabang. Nah, model yang bercabang seperti ini kita bisa sebut dengan model open face. Jadi batang primernya lebih dari 1. Ini bagian bawah ini disebut batang primer. Walaupun di sini bercabang 2, karena arahnya masih ke atas seperti ini juga masih kita sebut dengan primer juga, belum sekunder. Kemudian model yang ketiga adalah model modified central leader. Model modified central leader ini adalah modifikasi bagian bawahnya central leader, sementara bagian atasnya kita buat seperti open face. Jadi gabungan dari 2 model. Nah, dari ketiga model tersebut manakah yang terbaik? Sebenarnya semuanya bagus sobat ya. Semuanya baik, semuanya bagus, tergantung dari kita keinginannya bagaimana, tujuannya bagaimana. Itu menyesuaikan sobat. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Baiklah sobat, langsung saja. Saya akan bahas model yang pertama dulu, yakni model central leader. Model central leader seperti yang ada di depan saya ini sobat. Ini batang tunggal ya, dari bawah sampai ke atas. Ini batangnya 1 saja, tidak bercabang. Batang primernya ya. Ini saya sorot dari dekat. Nah, ini dari bawah lurus terus ke atas. Biasanya model batang tunggal seperti ini digunakan untuk jarak tanam yang rapat, yang menggunakan tralis seperti yang ada di luar negeri itu. Kemudian model espalier yang menggunakan hanya 2 arah cabang saja, itu umumnya menggunakan model central leader atau batang tunggal. Jadi batang tunggalnya 1 saja sampai ke atas. Kemudian samping kanan kirinya dipelihara cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabang samping ini langsung kita sebut dengan cabang sekunder. Kan ini primer, kemudian 2 ini adalah sekunder. Di atas itu juga sekunder-sekunder. Apa kelebihan dari model central leader seperti ini? Kelebihannya batang utamanya itu lebih kokoh. Pertumbuhannya lebih cepat tinggi, lebih cepat membesar. Namun memiliki kekurangan sobat. Kekurangannya apa? Jika cabang yang bagian paling bawah itu sobat, bagian bawah ini ukurannya lebih pendek daripada yang ada di atas, maka kemungkinan besar cabang yang di bawah ini akan kalah. Itu kelemahannya. Sehingga ketika kalah, cabang ini lama-lama akan kekurangan nutrisi dan akhirnya lapuk sehingga mati. Bukan pohonnya yang mati, tapi cabangnya yang patah dengan sendirinya. Makanya dalam memelihara model central leader, jangan sampai cabang bawah itu kalah sobat. Ini harus pertumbuhannya seimbang, lebih panjang yang cabang bawah daripada cabang yang ada di atas. Kenapa bisa demikian? Karena apabila cabang bawah ini lebih pendek dari cabang yang ada di atasnya, akan ternaungi oleh cabang yang ada di atas. Sehingga sinar matahari yang masuk ke cabang bawah ini kurang, pertumbuhannya nggak akan maksimal, nanti pertumbuhannya akan kalah dengan yang di atas. Itu kelemahan dari model central leader. Makanya kalau memelihara model central leader,
harus membentuk piramida. Cabang bawah lebih panjang daripada cabang yang ada di atasnya. Nah, bagaimana solusinya jika cabang ini lebih pendek dari cabang yang di atas? Maka kita harus menghentikan pertumbuhan atasnya, sobat. Dengan cara apa? Kita bisa ikat dengan tali ataupun kawat di atas cabang ini. Kita ikat kawat supaya nutrisinya pindah ke samping. Berikan kesempatan dua cabang ini untuk membesar terlebih dahulu. Kemudian setelah ini lebih besar, lebih panjang daripada yang di atas, kawatnya bisa kita buka. Itu caranya untuk mengontrol pertumbuhan cabang supaya seimbang, jangan sampai yang bawah itu kalah. Nah, sobat, di awal pertumbuhan model Central Leader ini sepertinya kekurangan cabang, sobat ya. Sebenarnya enggak juga. Mungkin di awal kelihatannya cabangnya kurang. Tapi kalau kita mau buat rimbun membundar pun juga bisa. Bagaimana caranya? Nanti setiap cabang-cabang ini kita akan buat bercabang lagi dengan cara pemotongan ujung. Biasanya dilakukan dengan pemotongan ujung. Nah, pemotongan ujung itu menyesuaikan panjangnya berapa senti, itu sesuai selera. Bisa 50 cm, bisa 70 cm, ataupun 1 meter. Kemudian apabila sobat mempunyai cabang yang modelnya seperti ini ya, melengkung ke atas, ini masih belum perlu ditarik tali turun, sobat. Karena ketika tertarik tali turun seperti ini ya, itu batangnya akan menua, kemudian pertumbuhannya akan lambat. Dia akan fokus untuk memproduksi buah ketika posisinya mendatar seperti ini. Tapi kalau kita ingin pohonnya lebih besar lagi, biarkan saja posisi ujungnya melengkung ke atas seperti ini. Jadi pilihannya di tangan sobat ya, mau langsung berbuah atau besar dulu pohonnya. Nah sobat, kelemahan dari Central Leader lagi, biasanya pertumbuhan cabang itu lambat. Pertumbuhan cabangnya lambat karena nutrisi terhisap di batang utama. Pertumbuhan batang utama itu terlalu cepat ya, terlalu cepat tinggi. Nah bagaimana cara menghentikannya? Kita bisa dengan cara memotong ujung dari batang utama itu, sobat. Kita potong sedikit ya, itu sudah dipotong itu. Atau seperti cara yang saya sampaikan tadi, dengan cara mengikat kawat setiap percabangannya. Di sini diikat kawat, di atas cabang ini juga diikat kawat. Nah, kita hentikan pertumbuhannya, sobat, supaya nutrisinya pindah ke cabang-cabang ini dulu. Sampai cabangnya kokoh, kemudian kita lanjutkan lagi pertumbuhan ke atas. Nah, pemotongan ujung itu juga harus hati-hati. Ketika kita lakukan pemotongan ujung tepat di atas cabang, misalkan ini sobat, ada cabang ya. Kemudian sobat potong di sini, di atas cabang ini, maka besar kemungkinan pertumbuhan ke atasnya sudah nggak ada. Jadi pohonnya sudah stop sampai di situ. Tapi kalau kita ingin pohon ini lebih tinggi lagi, maka potongnya harus menyisakan beberapa tunas di atasnya. Tunas yang belum pecah, nah seperti ini. Maka tunas yang belum pecah ini, besar kemungkinan nanti akan bisa tumbuh ke atas lagi. Jadi seleranya tergantung sobat mau pilih mana. Mau dihentikan sampai di situ, atau dilanjutkan ke atas lagi. Kita yang ngatur sobat. Jadi pohon itu kita yang ngatur, bukan pohon yang ngatur kita.